在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Sedikit gemetar tiba-tiba muncul di tirai hitam yang tersebar di langit. Sesaat kemudian, beberapa garis hitam tersebar dengan tenang. Sinar matahari yang menyilaukan segera menyebar dan mengeluarkan semua kegelapan di area ini. Tirai hitam dengan cepat menghilang dan semua orang di tanah terbuka menggunakan tangan mereka untuk menutupi sinar matahari yang tiba-tiba tersebar. Sesaat kemudian, mereka akhirnya mengangkat kepala dan melihat ke langit yang jauh. Pelindung Wu berdiri di udara, tangannya menyeret sekelompok kabut hitam. Saat ini, ada fluktuasi yang agak familiar yang dipancarkan dari kabut hitam. Segel tangan pelindung Wu berubah saat tangannya meraih gugusan kabut hitam dengan erat. Setelah itu, dengan sigap ia terhisap menjadi cincin di jarinya. Dia segera menghela nafas lega. Dia akhirnya menangkap orang tua yang telah melarikan diri selama bertahun-tahun ini. Kepala Aula akan senang ketika dia kembali kali ini. Pelindung Wu melirik Medusa yang bergegas setelah menjebak roh Yao Lao ke dalam cincin penyimpanan. Dia hanya tertawa dingin saat tubuhnya sedikit gemetar. Setelah itu, dia berubah menjadi kabut hitam yang menuju ke Xiao Yan yang berdiri diam di puncak pohon dengan cara seperti hantu. Cek, bocah, gurumu sudah ditangkap, kamu juga harus pergi dan menemaninya. Pelindung Wu melarikan diri dari dikejar oleh Medusa dalam sekejap mata, dan menembak langsung ke Xiao Yan sambil tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Xiao Yan menunduk dan berdiri di puncak pohon dengan gaya yang membosankan. Dia tampaknya tidak merasakan serangan pelindung Wu dan tubuhnya benar-benar diam. Ekspresi Hai Bodong dan yang lainnya di samping berubah drastis saat mereka melihat pelindung Wu bergegas sekali lagi. Dia buru-buru menarik Xiao Yan untuk menghindar, namun, pada saat ini, tubuh yang terakhir tampaknya telah dipaku di puncak pohon, sesaat sulit untuk memindahkannya. Pelindung Wu tiba-tiba bergegas saat beberapa dari mereka ragu-ragu. Melihat situasi ini, Medusa yang bergegas dari belakang jelas-jelas tidak pada waktunya untuk menyelamatkannya. Bawa dia pergi. Sosok kecil yang cantik tiba-tiba muncul di depan tepat ketika Hai Bodong dan yang lainnya sekali lagi bersiap untuk langsung melawan pelindung Wu. Rambut panjang berwarna ungu terbawa angin, ternyata Ziyan kecil yang jarang bertengkar. Namun, pada saat ini, wajah kecil gadis kecil ini ditutupi dengan ekspresi serius. Hai Bodong kaget saat melihat tindakan Ziyan. Dia segera mengatupkan giginya dan mengangguk, tangannya menggunakan kekuatan dan dengan paksa menyeret Xiao Yan yang tumpul saat dia dengan cepat mundur. Gadis kecil, kamu mencari kematian. Pelindung Wu menatap dengan marah ketika dia melihat Ziyan benar-benar berani maju dan memblokirnya. Dia segera menjerit marah dan melambaikan tangannya, kabut hitam yang bergelombang meletus. Mata seperti permata itu menatap tajam ke arah kabut hitam yang datang dengan cepat. Cahaya ungu yang tidak biasa perlahan memenuhi kedua mata Ziyan. Dia mengepalkan tangan kecilnya, dan cahaya ungu menutupi kedua lengannya sebelum mengeras menjadi lapisan kristal aneh berwarna ungu di tinjunya. Setelah itu berisi kekuatan menakutkan yang bisa menghancurkan gunung dan memecahkan batu saat dilempar dengan kejam. Bang! Suara rendah dan dalam muncul dan beberapa lapisan kabut hitam yang berkumpul di sekitar pelindung Wu benar-benar berfluktuasi. Itu segera menghilang. Tidak disangka bahwa kekuatan Ziyan benar-benar mampu memblokir pukulan dari pelindung Wu, yang merupakan seorang elit Douzong. Tentu saja, tampaknya menggunakan kekuatan menakutkan semacam ini menempatkan beban yang sangat besar pada Ziyan. Oleh karena itu, setelah pukulan ini, cahaya ungu di matanya segera menjadi lelah, bahkan auranya menjadi jauh lebih lemah. Hah! Pelindung Wu itu juga mengeluarkan teriakan terkejut ketika dia melihat bahwa Ziyan benar-benar memblokir serangan olehnya. Namun, sebelum dia bisa menyerang sekali lagi, cahaya warna-warni tiba-tiba turun dari langit. Wajah Medusa yang cantik dan sedingin es muncul di depan Ziyan. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan pedang panjang berbentuk ular 7 warna tiba-tiba menembus ke depan, menargetkan tenggorokan pelindung Wu.
Pelindung Wu tidak berani dengan mudah meremehkan serangan Medusa, cakar tangannya yang seperti hantu terulur dan segera menghantam dengan cara yang aneh karena dengan cepat bertabrakan dengan pedang ular 7 warna, membawa suara logam yang bertabrakan saat melakukannya. Dentang, dentang, suara keras tersebut menyebabkan gendang telinga terasa nyeri menusuk. Medusa, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh dengan Hall of Souls kami? Pelindung Wu berteriak dengan marah setelah berulang kali diblokir oleh Medusa. Dia sudah menunda banyak hal untuk waktu yang cukup lama, hanya menangkap Yao Lao sudah membuatnya menghabiskan banyak tenaga. Lonjakan energi karena penggunaan teknik rahasia juga mulai menunjukkan tanda-tanda penghentian. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan dia akan menemui ajalnya di tangan Medusa. Ekspresi Medusa dingin saat pedangnya menembus ke arah tempat fatal pelindung Wu, tanpa meninggalkan jejak. Murid-muridnya melirik Xiao Yan yang tampak kusam yang tampaknya telah kehilangan jiwanya. Beberapa amarah juga diam-diam melonjak dari dalam pupil matanya, serangannya juga menjadi lebih tajam dan lebih ganas. Serahkan semangatnya, cek-cek, kamu bisa terus bermimpi. Pelindung Wu tertawa dengan cara yang aneh, dia menghindari ular seperti pedang dan matanya menatap Xiao Yan yang jauh dengan agak menyedihkan. Dia tertawa dengan sikap yang menyeramkan, bocah, anggap dirimu beruntung hari ini, namun, Hall of Souls kami memiliki cukup banyak minat pada klan Xiao Anda. Lain kali, pelindung ini akan membuat Anda menemani guru Anda. Ayo berhenti hari ini. Tubuh pelindung Wu berkedip dan mulai melarikan diri setelah tawa dinginnya terdengar. Bajingan, serahkan semangat guruku. Xiao Yan, yang dalam keadaan kusam, segera pulih saat tawa pelindung Wu terdengar. Matanya langsung menjadi merah saat dia mengeluarkan raungan marah. Sepasang sayap api hijau giok menyala dan muncul di punggungnya. Kedua sayap mengepak saat dia menembak dengan liar ke arah yang pertama. Saat dia terbang, nyala api hijau giok tiba-tiba muncul di kedua tangannya dan dengan cepat mulai bergabung. Meskipun Xiao Yan saat ini terluka parah, dia tidak peduli tentang apapun dalam menghadapi pukulan Yao Lao yang ditangkap. Alih-alih marah, pelindung Wu bersukacita saat melihat Xiao Yan benar-benar berani menyerang. Orang ini pada dasarnya membiarkan dirinya ditangkap. Sosok Medusa berkedip dan bergerak tepat ketika pelindung Wu menunggu Xiao Yan datang dan mencarinya. Dia muncul di depan Xiao Yan yang bermata merah dan menangkapnya. Dia berbicara dengannya dengan suara yang dalam, jangan bertindak sembarangan, Anda harus sedikit lebih tenang jika tidak ingin guru Anda kecewa pada Anda, tidak akan ada lagi orang yang bisa menyelamatkannya jika kamu tertangkap. Xiao Yan hanya diam-diam memulihkan beberapa alasan setelah mendengar suara Medusa. Dia menggosok segel api yang agak hangat di dahinya dan mengatupkan giginya dengan erat. Api hijau giok yang ada di kedua tangannya perlahan menjadi jauh lebih redup. Pelindung Wu segera menggelengkan kepalanya karena kecewa saat melihat Medusa turun tangan. Dia dengan dingin tersenyum dan berkata, "Sungguh, anak nakal, gurumu bukanlah tubuh spiritual biasa. Bahkan kepala aula menjunjung tinggi dia dan tidak akan melakukan apapun padanya dalam waktu singkat. Makanya, datanglah ke Hall of Souls untuk menyelamatkannya, pelindung ini menanti Anda." Pelindung Wu juga berhenti tinggal lebih lama setelah tawa dinginnya terdengar, tubuhnya bersinar dan berubah menjadi kabut hitam sebelum bergegas ke cakrawala dengan cara seperti kilat, dia dengan cepat menghilang. Kecepatan itu adalah sesuatu yang bahkan Medusa sulit untuk mengejarnya. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah pelindung Wu yang telah menghilang. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba meraih kepalanya dan meraung, raungannya dipenuhi dengan rasa sakit dan kesedihan. Medusa dengan lembut menghela nafas saat dia melihat mata merah tua Xiao Yan yang berlinang air mata. Wajah cantik yang biasanya acuh tak acuh itu tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut, tangannya yang lembut menepuk kepala Xiao Yan saat dia berkata dengan lembut, "Kamu harus berlatih keras jika kamu ingin menyelamatkan gurumu. Dia telah menaruh semua harapannya padamu, jangan mengecewakannya terlebih lagi, Anda tidak akan merasa sendirian lagi, klan Xiao perlu mengandalkanmu jika ingin merevitalisasi di dalam kekaisaran Jiama." Hai Bodong, Jia Xingtian, dan yang lainnya terdiam saat mereka melihat Xiao Yan, yang menangis kesakitan seperti binatang buas yang terluka di langit. Kekuatan besar Protektor Wu telah melebihi harapan semua orang, tak disangka bahkan seseorang sekaliber Yao Lao akan berakhir dengan takdir seperti itu. Yun Yun dan Nalan Yanran juga terkejut saat mereka melihat rasa sakit yang terungkap di wajah pemuda itu dari udara di atas tanah terbuka.
mereka hanya melihat pemuda yang biasanya rasional ini menunjukkan emosi seperti itu 2 kali selama tahun-tahun ini. Pertama kali adalah saat ayahnya hilang dan yang kedua adalah hari ini. Guru, apa yang kita lakukan sekarang? Dia membunuh Grand Guru Yunsan, kami. Nalan Yanran melihat kekacauan di lapangan terbuka, ketika tatapannya menyapu mayat para sesepuh itu, matanya menunjukkan ekspresi terkejut, sekte Misty Cloud ini benar-benar hancur. Sebelumnya, Yun Yun sudah memberi tahu Nalan Yanran secara rinci tentang apa yang terjadi di dalam Misty Cloud Sect. Tentu saja, dia secara alami tidak menyembunyikan kematian Yun San, oleh karena itu, pada saat ini, Nalan Yanran juga tahu bahwa penyebab utama Misty Cloud Sect berubah menjadi keadaan ini adalah Xiao Yan di langit. Yun Yun mengepalkan tangannya dengan erat. Wajahnya juga dipenuhi dengan ekspresi berjuang, dia jelas mengerti bahwa kali ini, Xiao Yan datang untuk membalas dendam. Tindakan yang dilakukan Misty Cloud Sekte terhadap klan Xiao membuatnya sedemikian rupa sehingga tidak ada peluang rekonsiliasi. Apa yang tidak dia beritahu Nalan Yanran adalah kemungkinan masalah hari ini belum berakhir. Sekarang orang tua yang tampaknya memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Xiao Yan ditangkap, kemungkinan kemarahan Xiao Yan akan sepenuhnya berbalik melawan Misty Cloud Sect. Bagaimanapun, pelindung Wu yang misterius itu adalah seorang penolong yang ditemukan Yun San dari suatu tempat yang tidak diketahui. Jika seseorang melihatnya seperti ini, kedua orang terdekat Xiao Yan dihancurkan secara langsung atau tidak langsung oleh Misty Cloud Sect, bahkan Yun Yun tahu bahwa tidak ada kemungkinan perseteruan kedua belah pihak bisa rujuk. Oleh karena itu, kemungkinan Misty Cloud Sect tidak akan ada lagi di dalam kekaisaran Jiama di masa depan. Sudut mulut Yun Yun memiliki kepahitan karena pikiran ini berputar dengan cepat di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa semuanya akan benar-benar berkembang sampai tahap ini. Selain itu, dia juga memiliki tanggung jawab yang sulit dia lepaskan dalam semua ini. Jika dia tidak diam-diam berjanji untuk mengizinkan Nalan Yanran pergi dan membatalkan pertunangan saat itu, kemungkinan tidak ada dari masalah ini yang akan ada. Xiao Yan dan Misty Cloud Sekte semuanya akan menjadi satu dan mereka bahkan mungkin terkait dengan pernikahan. Xiao Yan di langit akhirnya mulai diam secara bertahap seiring waktu perlahan mengalir. Dia dengan lembut mendorong Medusa ke samping sebelum menggunakan mata merah dinginnya untuk menyapu tanah terbuka dari Misty Cloud Sect di bawah Yun Yun dan Nalan Yanran. Tanah terbuka segera menjadi sunyi ketika mata merah tua Xiao Yan menyapu. Beberapa murid Misty Cloud Sekte diam-diam menelan air liur. Mereka merasakan kegelisahan di hati mereka. Sekarang iblis besar misterius telah melarikan diri, kemungkinan besar inilah waktunya untuk datang dan mencari Misty Cloud Sekte untuk melunasi hutang mereka. Hai Bodong dan yang lainnya terkejut saat melihat ekspresi Xiao Yan, mereka segera menggerakkan tubuh mereka dan muncul di samping Xiao Yan dan menatap area di bawah dengan niat buruk. Wajah cantik Yun Yun berubah sedikit ketika dia melihat barisan di langit, dia menekan tangannya yang halus ke bawah dan menekan keributan di tanah terbuka. Saat ini, Yun San sudah meninggal, oleh karena itu, dia sekali lagi menjadi orang yang bertanggung jawab atas semua masalah dalam Misty Cloud Sect, karena inilah dia tidak bisa begitu saja menyaksikan Misty Cloud Sect dihancurkan oleh tangan Xiao Yan. Kamu sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Sudah di saat seperti ini, mengapa Anda tidak berbicara terus terang saja? Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Yun Yun mengatupkan gigi peraknya, matanya yang melayang akhirnya berhenti di wajah Xiao Yan yang sangat dingin. Emosinya sangat kacau saat ini, meskipun hubungannya dengan Yun San menjadi jauh lebih pucat selama beberapa tahun ini, Yun San akhirnya adalah gurunya, sekarang Yun San telah mati oleh tangan Xiao Yan, dia seharusnya membantunya membalas dendam, namun, mengingat berbagai tindakan Yun San selama beberapa tahun ini, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena telah mencapai tujuan seperti itu. Poin ini adalah sesuatu yang bahkan Yun Yun tidak bisa membantahnya. Yun San mati di tangan Xiao Yan, berbicara secara wajar, dia pantas mati, namun, di sisi emosional, Yun Yun memegang tanggung jawab untuk membantu balas dendam atas dirinya sebagai murid Misty Cloud Sect, namun, lupakan masalah tentang Misty Cloud Sekte yang sangat dirugikan. Bahkan jika Yun Yun memiliki kemampuan, sangat sulit baginya untuk membunuh Xiao Yan dan membalas dendam, karenanya, perjuangan Yun Yun cukup intens di tengah keraguan ini. Wajah Xiao Yan berkedut saat mendengar suara Yun Yun, namun, dia mengangkat kepalanya dan tertawa ke langit,
tawa itu dipenuhi dengan kesengsaraan dan amarah, apa yang saya inginkan. Sekte Misty Cloud menculik ayah saya lalu menghancurkan klan Xiao saya, sekarang, itu bahkan menyebabkan guruku ditangkap oleh Hall of Souls dengan takdirnya tidak diketahui. Anda masih bertanya apa yang ingin saya lakukan? Yun Yun memegang erat tangannya yang halus saat dia merasakan penderitaan dan kemarahan dalam kata-kata Xiao Yan, kuku jarinya menembus telapak tangannya sampai terasa sakit, dia bisa mengetahui jenis kemarahan dan rasa sakit di hati mantan, dia juga tidak punya alasan untuk memberikan tindakan yang telah dilakukan Misty Cloud Sekte beberapa tahun ini. Tindakan yang dilakukan guru beberapa tahun ini memang sangat merugikan Anda, namun, Anda telah mengubah Misty Cloud Sect menjadi seperti itu, tidak bisakah kamu berhenti begitu saja? Payudara penuh Yun Yun naik dengan lembut saat dia dengan lembut menggigit bibir bawah merahnya, dia akhirnya tanpa sadar berbicara beberapa saat kemudian. Suara itu mengandung nada memohon. Berhenti, Anda meminta saya untuk berhenti pada saat seperti itu. Apakah menurutmu itu mungkin? Xiao Yan tertawa dingin, kemarahan melonjak ke mata merahnya saat dia bergemuruh. Aku tidak akan berhenti selama Misty Cloud Sect terus ada di dalam kekaisaran Jiama, hanya darah yang bisa membasuh perseteruan darah dari klan Xiaoku. Mata cerah Yun Yun menatap tajam ke wajah Xiao Yan yang agak kehilangan akal sehatnya, kesedihan muncul di sudut mulutnya, suaranya serak saat dia berbicara, haruskah kamu benar-benar mengubah keadaan ke tahap seperti itu untuk menjadi bahagia? The Misty Cloud Sect saat ini telah membayar hutang darah, tidak bisakah kamu menunjukkan belas kasihan? Haha, Xiao Yan hanya tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Yun Yun, namun, semua orang bisa mendengar amarah dalam tawanya. Tunjukkan belas kasihan. Apakah Misty Cloud Sekte menunjukkan belas kasihan ketika menghancurkan klan Xiao saya? Jika bukan karena bantuan klan primer, kemungkinan anggota klan Xiao saya akan sepenuhnya dimusnahkan oleh Misty Cloud Sect Anda. Apakah ada yang menunjukkan belas kasihan saat itu? Pucat muncul di wajah cantik Yun Yun, tubuh indahnya sedikit gemetar, setiap kata yang diucapkan Xiao Yan tajam, menyebabkan dia tidak memiliki alasan untuk membalas, ini karena semua masalah ini semua dimulai oleh Misty Cloud Sect, klan Xiao telah menjadi korban sejak awal. Aku tahu bahwa Misty Cloud Sekte bersalah sehubungan dengan masalah klan Xiao, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, bagaimanapun, saya adalah pemimpin sekte dari Misty Cloud Sect, saya akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan Anda jika Anda ingin menghancurkan sekte ini, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku ini. Wajah Yun Yun menjadi pahit saat dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan berbicara. Tinju Xiao Yan gemetar saat dia melihat kepahitan dan tekad di wajah Yun Yun, sesaat kemudian, dia dengan marah meraung, Yun Yun, jangan berpikir bahwa aku akan melepaskan Misty Cloud Sect karena ini, saya telah mengatakan bahwa antara klan Xiao dan Misty Cloud Sect, hanya satu pihak yang bisa ada di dalam kekaisaran Jiama, saya tidak akan mengubahnya untuk siapapun, termasuk Anda. Yun Yun tersenyum pahit saat matanya yang cerah menatap wajah muda yang dipenuhi amarah, dia telah menyebabkan dia kecewa saat itu, hari ini, dia takut dia harus mengecewakannya sekali lagi. Karena itu masalahnya, kamu harus mengalahkanku dulu, saya pikir itu seharusnya sangat mudah mengingat kekuatan Anda sekarang. Yun Yun mengencangkan tangan halusnya dan pedang panjang berwarna hijau muncul, dia mengangkat wajah cantiknya dan berbicara dengan pelan. Yun Yun, kamu lebih baik tidak berlebihan. Hati Xiao Yan langsung bergejolak saat melihat Yun Yun benar-benar mengangkat pedangnya ke arahnya, wajahnya galak saat dia berteriak. Maaf, bagian belakang gigi Yun Yun menggigit bibir bawahnya saat dia melihat kemarahan buas di wajah Xiao Yan. Dia menggelengkan kepalanya perlahan, mengetahui bahwa tindakan ini telah menyebabkan Xiao Yan sangat terluka. Namun, dia adalah pemimpin sekte dari Misty Cloud Sect, memiliki konsep yang dituangkan ke dalam dirinya sejak dia masih muda menyebabkan dia tidak bisa meninggalkannya. Mata Xiao Yan dengan marah menatap sosok Yun Yun yang lembut gemetar. Dia mengatupkan giginya dengan kuat, sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan sejumlah besar pil obat dari cincin penyimpanannya dan dengan liar melemparkannya ke mulutnya, auranya yang melemah pulih sedikit saat pil obat memasuki tubuhnya, namun, metode cerukan yang kuat semacam ini tidak dianggap sebagai metode yang baik, setelah kekuatan obat habis, kelemahan itu akan meningkat berkali-kali lipat dari sebelumnya,
namun, Xiao Yan saat ini sama sekali tidak peduli tentang semua ini. Xiao Yan, kamu tidak harus melawan, masih ada kita di sekitar. Hai Bodong melihat tindakan Xiao Yan dan buru-buru berbicara, dia jelas mengerti bahwa orang ini sudah agak tidak rasional setelah menerima begitu banyak pukulan. Saya akan melakukannya sendiri. Suara Xiao Yan serak saat dia berbicara, mulutnya melakukan yang terbaik untuk mengunyah pil obat sementara tatapannya dengan tegas mengarah ke Yun Yun di bawah. Yun Yun juga tersenyum pahit saat dia merasakan Doki yang perlahan melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan, tangannya mengepalkan pedang panjang, apa yang menunggunya adalah pertarungan yang paling dia takuti di dalam hatinya. Guru, tubuh Nalan Yanran di sampingnya berkedip dan muncul di depan Yun Yun ketika dia melihat Doki melonjak keluar dari tubuhnya. Dia dengan lembut berkata, izinkan saya untuk melakukannya, hal-hal berkembang ke tahap ini karena sikap keras kepala saya saat itu. Kamu tidak salah jika tidak ingin menikah dengan orang yang tidak kamu sukai saat itu, Yun Yun menghela nafas. Namun, saya setidaknya anggota dari Mystic Cloud Sect, murid ini secara alami tidak akan duduk diam jika dia ingin menghancurkan Mystic Cloud Sect. Serahkan pertempuran ini padaku. Nalan Yanran tersenyum ke arah Yun Yun sebelum segera mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan di langit. Suara jernihnya terdengar, Xiao Yan, saya juga menyesali apa yang terjadi selama 3 tahun ini, namun, saya juga anggota dari Mystic Cloud Sect, oleh karena itu, jika Anda ingin menghancurkan Mystic Cloud Sect, kamu harus bertarung denganku dulu. Nalan Yanran menghirup udara dalam-dalam. Doki yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Nalan Yanran. Yanran, ini adalah masalah antara Mystic Cloud Sect dan Xiao Yan. Anda tidak boleh ikut campur dalam urusan orang lain. Ekspresi Nalan Jie dan Nalan Su di langit segera berubah saat Nalan Yanran melangkah maju, mereka buru-buru meneriakkan peringatan, jelas bahwa Mystic Cloud Sekte saat ini dalam keadaan genting, mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak sulit baginya untuk menghancurkannya. Nalan Yanran secara alami tidak bisa menang jika dia menentangnya, jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin membuat Xiao Yan marah sekali lagi dan bahkan menyebabkan klan Nalan menderita karenanya. Nalan Yanran perlahan menggelengkan kepalanya saat dia mengangkatnya dan menatap Nalan Jie dan Nalan Su, kekeras-kepalaan muncul di matanya yang cantik, semua kemampuan saya diwariskan kepada saya oleh guru dan Mystic Cloud Sect, saya pasti tidak akan duduk diam dan menonton pada saat seperti itu. Nalan Jie dan Nalan Su sangat marah melihat Nalan Yanran begitu keras kepala sehingga mereka berdua melompat di tempat, namun, mereka tidak punya pilihan, pada saat ini, kekuatan yang terakhir jelas melebihi kekuatan mereka. Puan Xiao Yan, tolong jangan menyerang dulu, izinkan aku yang dulu untuk mengejar gadis ini dengan benar. Nalan Jie tiba-tiba melihat wajah Xiao Yan yang perlahan gelap dan buru-buru berbicara saat dia melompat di tempat. Xiao Yan melambaikan tangannya dan memotong kata-kata dari mulut Nalan Jie, dia bahkan tidak menatapnya, tatapannya terfokus pada wajah Nalan Yanran yang keras kepala di bawah, cahaya perak berkedip dan muncul di bawah kakinya, sesaat kemudian, dia mengepakkan sayapnya dan sosoknya berubah menjadi sosok cahaya yang tiba-tiba bergegas turun. Kecepatan menakutkan yang tiba-tiba ditampilkan Xiao Yan menyebabkan wajah Nalan Yanran sedikit berubah. Tangannya segera bergerak dan aura pedang tajam keluar dari telapak tangannya sebelum menusuk ke arah sosok buram itu. Ci. Sosok hitam itu bergerak dengan aneh di langit dan segera menghindari aura pedang itu. Api hijau giok kehitaman tiba-tiba menjadi lebih gelap dan gemuruh guntur samar bergema di langit. Segera, sosok hitam yang telah diubah Xiao Yan menghilang. Nalan Yanran dikejutkan oleh menghilangnya Xiao Yan yang tiba-tiba. Syok segera muncul di matanya, kecepatan ini, bagaimana mungkin seorang ahli doang bisa memilikinya? Ruang di depannya beriak luar biasa seperti Nalan Yanran linglung karena ini, sosok hitam seperti hantu tiba-tiba muncul. Mata Nalan Yanran sedikit menyusut, dia menggerakkan tangannya dan Doki yang kuat ditembakkan dengan kejam. Bang, 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 gumpalan api hijau tua menyala dan muncul, itu bertabrakan dengan Doki dan segera meledak di tengah suara yang rendah dan dalam. Kedua serangan itu dengan cepat memusnahkan satu sama lain, Nalan Yanran baru saja mundur ketika sosok hitam langsung menembus hambatan udara, dia dengan kuat meraih leher panjangnya, menyebabkan tubuh indahnya menjadi kaku. Meskipun kita berdua berada di puncak kelas doang, aku hanya perlu beberapa pertukaran untuk membunuhmu.
Suara dingin itu perlahan terdengar sebelum tubuh Xiaoyan muncul di depan Nalan Yanran seperti hantu. Pada saat ini, tangannya dengan kuat mencengkeram tenggorokan yang terakhir, yang dia butuhkan hanyalah melepaskan sedikit kekuatan untuk mematahkan lehernya. Nalan Yanran sebenarnya dikalahkan oleh Xiaoyan hanya setelah 2 atau 3 pertukaran. Ini adalah sesuatu yang menyebabkan Nalan Yanran merasa terkejut. Hanya pada saat inilah dia benar-benar percaya bahwa Yun San benar-benar telah dikalahkan oleh tangan Xiaoyan. Selain terkejut, dia juga merasa agak sedih. Awalnya, dia mengira bahwa setelah lulus ujian, gerbang kehidupan dan kematian, peningkatan besar dalam kekuatannya pasti akan mampu melampaui Xiaoyan. Namun, kenyataan memberinya jawaban yang kejam. Lehernya terulur dengan anggun, namun, ia tidak berani bergerak bahkan sedikit pun di bawah tangannya yang sedikit gemetar. Saat ini, Xiaoyan tidak dalam keadaan tenang. Jika dia benar-benar dengan marah melepaskan kekuatannya, kemungkinan jiwa perempuan ini akan menjadi mayat es lainnya di tanah terbuka ini. Xiaoyan, jangan sakiti Yanran. Pertukaran sepersekian detik juga membuat Yun Yun sedikit lengah. Pada saat dia pulih, dia melihat bahwa Xiaoyan benar-benar menahan Nalan Yanran, hatinya segera bangkit saat dia berteriak tanpa sadar. Puan Xiaoyan, tolong tunjukkan belas kasihan. Nalan Jie dan Nalan Su di langit juga dikejutkan sampai titik di mana keringat dingin mengalir deras, kedua tubuh mereka bergerak dan buru-buru bergegas turun sebelum memohon dengan suara cemas. Saat ini, Nalan Yanran telah mencapai kekuatan puncak kelas Dowang. Dengan cara ini, itu akan menyebabkan peningkatan besar dalam kekuatan klan Nalan. Mereka benar-benar akan muntah darah jika dia dengan mudah dibunuh oleh Xiaoyan. Hai Bodong dan yang lainnya menyaksikan adegan ini, mereka bertukar pandang satu sama lain tetapi tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Saat ini, Misty Cloud Sekte sudah sangat lumpuh, tidak hanya Yun San yang mati tetapi lebih dari setengah dari sesepuh juga mati, meskipun sekte itu masih memiliki Yun Yun, seorang elit Do Huang dengan reputasi yang cukup besar, kemungkinan akan mengalami kesulitan menyebabkan banyak masalah di masa depan. Xiaoyan mengabaikan suara semua orang saat tangannya sedikit gemetar, tangannya memegangi leher Nalan Yanran dengan erat dan perjuangan melintas di bagian dalam matanya. Dia bukanlah orang yang benar-benar tidak berperasaan. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia dan Yun Yun masih memiliki perasaan yang rumit dan rumit. Nalan Yanran di depannya juga hampir menjadi wanita yang akan menemaninya seumur hidup. Dia tidak memiliki banyak perasaan untuk yang terakhir tetapi terhadap Yun Yun. Membunuh. Tangisan yang mengguncang surga tiba-tiba ditransmisikan dari dasar puncak gunung tepat saat cahaya berkedip di mata Xiaoyan. Segera, sejumlah sosok manusia lapis baja yang tak terhitung jumlahnya datang berkerumun seperti semut sebelum mengelilingi seluruh sekte. Kedatangan tentara yang tiba-tiba telah menyebabkan murid-murid Misty Cloud Sekte di tempat terbuka menjadi kacau. Wajah mereka menjadi sedikit putih saat mereka merasakan niat membunuh yang melonjak ke langit. Apakah orang-orang ini benar-benar berniat untuk membunuh setiap orang dalam Misty Cloud Sect? Aliran manusia yang datang dari segala arah dibebankan ke Misty Cloud Sect seperti air banjir. Mereka dengan cepat tiba di suatu tempat di dekat tanah terbuka dan benar-benar mengelilingi semua orang yang hadir. Aliran para prajurit perlahan-lahan berhenti dan aliran manusia terbelah di tengah. Sosok Putri Yaoye perlahan muncul di hadapan semua orang. Yaoye, yang telah mengungkapkan dirinya, memiliki tatapan tertegun saat dia melihat ke tanah terbuka yang sudah berantakan total. Akhirnya, ia berhenti di depan pemuda berjubah hitam itu. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika sesosok manusia bergegas turun dari langit dan muncul di depannya. Kakek buyut, pertahanan Misty Cloud Sect telah hancur total. Selama perintah diberikan, Yaoye buru-buru melangkah ke depan saat melihat orang yang datang. Dia tersenyum sedikit tetapi kata-kata yang keluar dari bibir merahnya cukup berdarah dan acuh tak acuh. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita lihat niat Xiaoyan. Jia Xingtian melambaikan tangannya dan mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan di langit. Nasib Misty Cloud Sekte sepenuhnya dipegang di tangannya. Selama dia memberi kata, darah akan benar-benar mengalir seperti sungai di Misty Cloud Sect hari ini. Semua murid Misty Cloud Sekte akan menjadi jiwa mati di hadapan pedang. Yaoye dengan patuh mengangguk saat mendengar ini, meskipun dia adalah bangsawan dan dia mengendalikan kehidupan seluruh kekaisaran. Dia bukan wanita biasa, dia secara alami tahu siapa orang yang bisa mengambil keputusan di sekitar sini. Nasib Misty Cloud Sekte saat ini sudah ditentukan.
Dalam hal ini, harimau ganas yang telah mendominasi kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun ini benar-benar runtuh, namun, seekor harimau ganas muda lainnya telah muncul. Selain itu, dia memiliki kekuatan dan potensi yang bahkan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Singkatnya, keluarga kekaisaran mereka mungkin telah meminjam kekuatan Xiao Yan untuk menghancurkan sekte Mystic Cloud yang paling mereka takuti, namun, tidak lama kemudian, Mystic Cloud Sect baru akan muncul. Ini karena kekuatan Xiao Yan saat ini telah memberinya kualifikasi semacam ini. Xiao Yan melirik para prajurit yang naik ke puncak gunung. Dia segera melihat wajah cantik putih pucat Yun Yun di samping dan tangannya perlahan melepaskan leher Nalan Yanran. Asteris batuk asteris. Asteris batuk asteris. Kemerahan halus melonjak ke wajah putih Nalan Yanran setelah dia melarikan diri dari penjepit Xiao Yan. Dia mengeluarkan beberapa batuk hebat sebelum buru-buru bergerak di belakang Yun Yun. Guru, Yun Yun dengan lembut melambaikan tangannya dan memotong kata-kata Nalan Yanran. Dia menundukkan kepalanya dan menatap pasukan yang dipenuhi dengan aura membunuh. Akhirnya, dia perlahan menghela nafas dan bertanya dengan suara serak, apakah kamu benar-benar hanya akan puas jika kamu membunuh semua orang? Siapa yang akan membayar perseteruan darah klan Xiaoku? Emosi yang tidak diketahui melonjak ke dalam hati Xiao Yan saat dia melihat wajah pucat-pucat Yun Yun. Dia segera menoleh, mengeraskan hatinya dan berbicara dengan dingin. Yun Yun tersenyum tragis, dia perlahan mengencangkan cengkeramannya pada pedang panjangnya. Sesaat kemudian, dia mengatupkan gigi peraknya dengan tiba-tiba, aku akan membalasnya. Tangan Yun Yun bergerak setelah dia mengatakan ini, longsword tajam di tangannya dengan kejam menusuk lehernya. Guru, tindakan Yun Yun ini segera menyebabkan kekacauan meletus di tanah terbuka di bawah. Nalan Yanran di belakangnya pucat saat dia berteriak dengan tajam. Pedang panjang memotong udara, namun, sebuah tangan tiba-tiba muncul tepat saat akan menembus leher Yun Yun. Itu segera mencengkeram dengan kuat ke bilah pedang, darah segar mengalir di sepanjang pedang panjang itu dan jatuh darinya. Yun Yun kaget saat melihat pedang panjang itu berhenti. Dia segera melihat tangan yang dipotong oleh pedang panjang saat darah mengalir berulang kali keluar darinya. Dia buru-buru meninggalkan pedangnya dan ingin melangkah maju untuk membantu tetapi akhirnya tidak berani bergerak di depan wajah Xiao Yan yang sangat gelap dan dingin. Merasa tidak berdaya sejenak, tak disangka Xiao Yan benar-benar akan campur tangan. Jika kamu mati, semua anggota Mystic Cloud Sect akan menemanimu mati. Xiao Yan melempar pedang panjang itu ke samping, wajahnya acuh tak acuh saat dia mengusap tangannya di jubahnya sementara suaranya berbicara dengan cara yang dingin. Xiao Yan, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Jika Anda berpikir bahwa Mystic Cloud Sekte berhutang terlalu banyak kepada Anda, gunakan saja hidup saya sebagai kompensasi selama Anda membiarkan murid-murid biasa dari Mystic Cloud Sect ini pergi. Mereka hanya mematuhi perintah dan tidak tahu apa-apa. Yun Yun tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa setelah mendengar ancaman dari Xiao Yan ini. Dia hanya bisa mengatupkan gigi peraknya saat dia mengeluarkan kata-kata. Membayar kembali. Membalas apa? Bisakah kematianmu menghidupkan kembali anggota klan Xiaoku? Bisakah kematianmu mengizinkan ayah dan guruku kembali? Dasar wanita bodoh. Mata Xiao Yan tiba-tiba melebar saat dia meraung dengan marah. Yun Yun telah bertarung melawannya berulang kali untuk Mystic Cloud Sect. Hal ini menyebabkan amarahnya menyerang hatinya. Seluruh lapangan terbuka benar-benar sunyi, hanya teriakan Xiao Yan yang bergema di langit. Semua orang tahu bahwa nasib Mystic Cloud Sekte saat ini berada di tangan pemuda ini yang emosinya saat ini sangat tidak stabil. Mata Yun Yun tidak berani bertemu dengan mata Xiao Yan setelah melihat ekspresi marah Xiao Yan. Harus dikatakan bahwa orang di depannya bukan lagi pemuda yang agak lembut setelah tidak bertemu dengannya selama 3 tahun. Saat ini dia sudah sepenuhnya memiliki watak dan kebesaran orang yang kuat. Aku tidak menggunakan hidupku untuk mengancammu untuk melepaskan Mystic Cloud Sect. Saya tahu bahwa saya mungkin tidak memiliki seperti itu sekarang, namun, sebagai pemimpin sekte dari Mystic Cloud Sekte, tidak ada lagi kebutuhan bagi saya untuk tetap di dunia ini jika semua orang di Mystic Cloud Sect benar-benar dibunuh oleh Anda. Setelah itu, saya hanya bisa bunuh diri untuk meminta maaf kepada semua leluhur. Yun Yun tertawa pahit dan perlahan berbicara saat cahaya melewati matanya. Xiao Yan mengencangkan tinjunya, matanya berkedip-kedip. Semua orang tahu bahwa dia sedang berjuang di dalam hatinya.
Hai Bodong dan yang lainnya di langit dengan bijak memilih untuk tidak mengganggu saat mereka melihat pemandangan ini. Mereka sudah lama menyadari bahwa Xiao Yan memiliki hubungan yang dalam dengan Yun Yun, sepertinya ada sesuatu dari menonton percakapan mereka saat ini. Medusa di samping tetap tertahan di udara, tatapannya acuh tak acuh saat dia melihat beberapa orang di bawah yang terjerat satu sama lain. Emosi yang agak kesal muncul di dalam hatinya saat mendengar percakapan antara Xiao Yan dan Yun Yun yang penuh dengan makna tersembunyi. Emosi kesal semacam ini menyebabkan dia menarik Ziyan kecil sementara yang terakhir dengan penuh semangat menonton pemandangan di bawah. Setelah itu, dia secara acak mengusap kepala kecilnya, menyebabkan yang terakhir mengadopsi wajah pahit saat dia menggerutu. Xiao Yan, semuanya dimulai karena aku saat itu. Selama Anda bersedia melepaskan Mystic Cloud Sekte dan Guru, saya, Nalan Yanran, akan bersedia bahkan jika saya harus berakhir sebagai budak atau hamba. Nalan Yanran di samping tiba-tiba mengatupkan giginya dan berbicara ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang berubah dengan cepat. Nalan Jie dan Nalan Su terkejut saat mendengar kata-kata Nalan Yanran. Mereka bertukar pandang satu sama lain tetapi tidak membuka mulut untuk berbicara. Dengan kemampuan dan faksi Xiao Yan saat ini, dia pasti akan menjadi Mystic Cloud Sect lain di masa depan. Secara alami tidak perlu menyebutkan manfaat terhadap klan Nalan jika Nalan Yanran sekali lagi dapat memiliki hubungan dengannya, tidak apa-apa bahkan jika hubungan seperti ini adalah seorang hamba atau budak, mereka masih cukup percaya diri dengan penampilan Nalan Yanran. Meskipun dia memiliki sedikit dendam dengan Xiao Yan di masa lalu, banyak hal secara alami akan berubah begitu mereka bersama untuk waktu yang lama. Jika aku memiliki minat seperti itu, hubungan kita akan berbeda 3 tahun lalu. Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik Nalan Yanran dan dengan dingin berkata, kamu ingin menggunakan dirimu sendiri untuk menukar nyawa begitu banyak orang di Mystic Cloud Sect. Atas dasar apa Anda layak mendapatkannya? Nalan Yanran dengan erat menggigit bibir merah bawahnya, meskipun dia tidak senang di dalam hatinya, dia tidak berani bertindak sombong terhadap pemuda ini, yang mengendalikan kehidupan Mystic Cloud Sect di tangannya. Saat ini, status kedua belah pihak tidak lagi seperti 3 tahun lalu. Kamu harus berhenti bermain-main dengan guru dan murid ini, beritahu kami apa yang Anda inginkan. Dengan hal-hal yang telah berkembang sampai sejauh ini, Mystic Cloud Sekte tidak lagi memiliki kekuatan untuk membalas. Yun Yun menghela nafas agak lelah. Dia berhenti menyembunyikan matanya yang cerah dan menatap Xiao Yan, suaranya serak saat dia berbicara. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit, dia mulai memperhatikan Yun Yun di depannya, namun, Yun Yun tidak bersembunyi di bawah tatapan tajam kali ini, matanya yang cerah dipenuhi dengan kelelahan dan ketidakberdayaan. Sudut mulut Xiao Yan bergerak dan ekspresinya gelap, tatapannya menyapu tanah terbuka besar di bawah. Lama kemudian, dia tiba-tiba mengatupkan giginya saat suara dinginnya bergema di langit. Membubarkan Mystic Cloud Sect dalam waktu 1 bulan, jika tidak ada yang akan tetap hidup. Hanya suara dingin Xiao Yan yang perlahan bergema di langit yang tenang ini, murid Mystic Cloud Sekte yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas lega pada saat ini sebelum segera merasa sedih. Saat itu, Mystic Cloud Sect sangat agung, tidak terduga bahwa sekarang, itu berakhir pada tahap di mana orang lain bisa membunuhnya. Perbedaan semacam ini sangat sulit diterima oleh siapapun. Tentu saja, tidak peduli betapa sulitnya menerimanya, murid-murid Mystic Cloud Sekte ini tidak memiliki solusi untuk itu. Melihat aura pembunuhan Xiao Yan yang meningkat, kemungkinan dia sudah lama berencana untuk mencuci Sekte Mystic Cloud dengan darah. Jika pemimpin Sekte Yun Yun tidak memiliki hubungan dengannya, kemungkinan banjir darah akan mengalir seperti sungai di tanah terbuka saat ini. Karenanya, bisa mempertahankan hidup mereka sudah merupakan hal yang sangat beruntung bagi mereka. Tubuh cantik Yun Yun bergetar sedikit ketika dia mendengar nada dingin Xiao Yan yang menyarankan dia memberikan putusan akhir. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya yang merah. Wajahnya ditutupi dengan pucat yang tidak biasa. Apakah Mystic Cloud Sekte ini benar-benar akan hancur di tangannya? Yun Yun mengepalkan dan membuka tangannya, matanya yang cerah perlahan menyapu wajah dari murid Mystic Cloud Sekte yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini. Ekspresi sedih muncul di wajahnya saat dia bergumam, apakah ini balas dendammu terhadap Mystic Cloud Sect? Nalan Yanran juga merasakan sakit hatinya saat melihat sikap Yun Yun yang sunyi. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk berbicara dengan Xiao Yan. Xiao Yan,
Misty Cloud Sect saat ini tidak lagi menjadi ancaman bagi Anda, tidak bisakah kamu menunjukkan belas kasihan? Guru dan aku bersumpah bahwa tidak ada seorang pun di Misty Cloud Sect yang akan mengungkit perseteruan ini di masa depan. Xiao Yan meliriknya saat dia berbicara dengan wajah tanpa ekspresi, ini adalah terakhir kalinya aku menyerah karena hubungan kita sebelumnya, penghapusan atau pembubaran diri, pilih salah satu dari keduanya. Anda harus memutuskan bagaimana memilih sendiri. Murid Nalan Yanran menjadi lebih gelap setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, dia tahu bahwa Xiao Yan pasti tidak akan membiarkan Misty Cloud Sekte terus ada di dalam Kekaisaran Jiama, melepaskan murid-murid biasa ini sudah merupakan kelonggaran terbesar yang dia buat. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera dilemparkan ke arah Yun Yun saat kata-kata Xiao Yan terdengar, itu sepenuhnya terserah padanya pilihan yang akan dia buat. Yun Yun mengencangkan tangannya di depan banyak tatapan itu, sebuah perjuangan berkedip di matanya yang cerah. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menghela nafas, suaranya agak serak sambil mengandung kelelahan dan ketidakberdayaan, lupakan, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi sekarang karena hal-hal telah berkembang sedemikian rupa, karena Anda bersikeras melakukannya, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Aku akan membubarkan Misty Cloud Sect dalam waktu 1 bulan selama kamu tidak menyakiti murid biasa dari Misty Cloud Sect. Beberapa kalimat ini sepertinya telah menghabiskan semua kekuatan di dalam tubuhnya, mata cerah Yun Yun menjadi sangat gelap setelah kalimat terakhir terdengar, kekecewaan itu benar-benar melukai hati siapapun yang memandangnya. Xiao Yan mengeraskan hatinya dan tidak melihat ekspresi Yun Yun, dia berbicara dengan suara rendah dan dalam, semoga Anda dapat melakukan apa yang Anda katakan, saya akan bertindak jika ada orang di sekte yang bersikeras tidak mematuhi. Tatapan Xiao Yan beralih setelah kata-katanya terdengar, dia melihat ke arah Yao Ye, pemimpin dari banyak prajurit di bawah, dan dengan lemah berkata, Putri Yao Ye, tarik tentaramu, namun, Anda dapat menempatkan mereka sementara di kaki gunung untuk berjaga-jaga. Yao Ye buru-buru tersenyum dan dengan cepat menganggukkan kepalanya saat mendengar suara Xiao Yan, dia berbalik dan dengan tertib memberi perintah, di bawah komandonya, masa hitam tentara segera mundur dengan cepat seperti arus deras sebelum menghilang dari puncak gunung. Semuanya, terima kasih atas masalah ini hari ini, tatapan Xiao Yan sekali lagi menatap Jia Xingtian dan yang lainnya setelah tentara mundur, senyuman yang dipaksakan terangkat di wajahnya yang acuh tak acuh. Jia Xingtian, Fama, dan yang lainnya buru-buru menangkupkan tangan dan berkata, kamu terlalu sopan. Setelah mendengar ini, orang dengan pujian terbesar karena mampu menghancurkan Misty Cloud Sect hari ini adalah Xiao Yan dan gurunya yang misterius itu. Pada kenyataannya, mereka hanya membantu mereka menghentikan tetua dari Misty Cloud Sect. Selain itu, sekarang setelah Misty Cloud Sekte dihilangkan, situasi di dalam Kekaisaran Jiama mungkin berubah secara drastis di masa depan. Mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak diragukan lagi dia akan menjadi penguasa Kekaisaran Jiama, mereka mungkin akan membuat keputusan berdasarkan ekspresinya di masa depan. Setelah Xiao Yan benar-benar pulih dari lukaku, aku akan menyerahkan semua hadiah yang aku janjikan kepada semua orang. Tatapan Xiao Yan menyapu ke arah Old Yin Gu dan dua lainnya di samping dan berbicara dengan senyum tipis. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terburu-buru. Sekarang, yang paling penting adalah kepala Xiao memulihkan diri dari luka-lukanya dulu. Yin Gu tua dan dua orang lainnya menemaninya sambil tersenyum. Sikap mereka sangat sopan, setelah pertarungan besar sebelumnya. Mereka telah memperoleh pemahaman tentang kekuatan Xiao Yan, jika mereka hanya takut pada Xiao Yan karena Medusa di masa lalu, sekarang mereka benar-benar merasa hormat dan takut padanya. Bagaimanapun, Xiao Yan saat ini memiliki kekuatan yang bisa membunuh seorang elit Douzong, ini cukup bagi mereka untuk memperlakukannya dengan hati-hati, tidak peduli dimanapun seseorang berada, kekuatan selalu menjadi hal yang menentukan segalanya. Xiao Yan mengangguk, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan sayap api hijau giok di punggungnya tiba-tiba menjadi ilusi, Doqi yang kuat yang menyebar dari tubuhnya segera tersebar seperti air banjir. Ekspresinya sekali lagi menjadi pucat, jelas kekuatan cerukan mulai menghilang setelah hilangnya efek obat. Apa kamu baik-baik saja? Tubuh Hai Bodong bergerak saat melihat tubuh Xiao Yan bergetar, dia muncul di samping Xiao Yan dan mendukungnya saat dia berbicara dengan cemas. Xiao Yan melambaikan tangannya, dahinya penuh dengan tetesan kecil keringat dingin,
Setelah Douqi tersebar, luka di dalam tubuhnya mulai meletus, rasa sakit yang hebat menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Cederamu cukup serius, selain itu, Anda juga telah dengan paksa mencurahkan kekuatan Anda harus cepat dan kembali untuk memulihkan diri, jika tidak, jika ada gejala sisa yang tersisa, itu mungkin menimbulkan hambatan yang sangat besar terhadap peningkatan kekuatan Anda di masa depan. Hai Bodong mengerutkan kening dan berkata sambil melihat wajah putih pucat Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit, dia menghembuskan napas dan melambaikan tangannya ke semua orang di langit, dia berkata, kami akan mengakhiri masalah ini hari ini di sini, ayo pergi. Begitu dia mengatakan ini, dia menoleh dan menatap Yun Yun sebelum berbicara dengan suara dingin, saya harap saya tidak akan mendengar nama Misty Cloud Sect 1 bulan kemudian, jika tidak. Yun Yun tersenyum pahit sebelum menarik napas dalam-dalam, dia segera menjawab dengan acuh tak acuh, semuanya akan seperti yang Anda inginkan. Xiao Yan menatap Yun Yun dalam-dalam sebelum tiba-tiba berbicara, apakah kamu masih akan bunuh diri setelah Misty Cloud Sekte bubar untuk meminta maaf kepada pendahulumu? Yun Yun sedikit terkejut, dia memandang Xiao Yan yang tatapannya menyapu murid-murid Misty Cloud Sekte di bawah, setelah memahami maknanya, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan berkata, aku akan melakukan apa yang kamu katakan selama kamu membiarkan murid Misty Cloud Sekte pergi. Itu bagus, meskipun Misty Cloud Sekte tidak akan ada lagi setelah dibubarkan, tidak akan sulit untuk mencari mereka. Xiao Yan tersenyum tipis, tatapannya segera beralih ke mayat sedingin es Yun San, kilatan dingin melintas di matanya, tangannya mengepal dan menyerapnya ke tangannya sebelum memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Meskipun Yao Lao saat ini ditangkap oleh Hall of Souls, Xiao Yan memutuskan bahwa dia harus mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki tubuh yang telah disebutkan oleh guru, ini karena dia percaya bahwa dia pasti akan menyelamatkan guru di masa depan, setelah itu, dia akan memberinya tubuh yang sempurna. Ekspresi Yun Yun berubah sedikit saat melihat tindakan Xiao Yan, dia ingin membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu tetapi dia hanya bisa menelan kata-kata di mulutnya di hadapan kilatan dingin yang merembes dari tatapan Xiao Yan. Saat ini, ada begitu banyak nyawa dari Misty Cloud Sect yang ditahan di tangan Xiao Yan, dia tidak berani membuatnya marah. Xiao Yan hanya mendengus pelan setelah menghalangi Yun Yun, dia menoleh ke arah Hai Bodong dan dengan lembut berkata, ayo pergi. Iya, Hai Bodong mengangguk, tatapannya menyapu Yun Yun sebelum dia memegang Xiao Yan dengan tangannya, sayap es di punggungnya mengepak dan dia terbang menuju ibu kota, Jia Xingtian, Fama, Medusa, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Tekanan yang menutupi hati orang-orang dari Misty Cloud Sect secara bertahap memudar setelah barisan besar di langit dengan cepat pergi, semua orang bertukar pandangan satu sama lain dan diam-diam tertawa terbahak-bahak, kesedihan yang memenuhi mata mereka sangat pekat. Yanran, kamu harus pulang setelah semuanya di sini beres, kamu tidak melihat ibumu selama 3 tahun dan dia benar-benar merindukanmu. Nalan Jie dan Nalan Su melihat orang-orang yang pergi sebelum berbalik dan berbicara dengan Nalan Yanran. Alis Nalan Yanran menegang setelah mendengar ini, sesaat kemudian dia melihat ke arah Yun Yun yang agak linglung sebelum mengangguk dengan ragu-ragu. Nalan Jie dan Nalan Su hanya menghela nafas lega ketika mereka melihat Nalan Yanran mengangguk. Mereka memandang Yun Yun dan menghela nafas tetapi tidak berani tinggal lebih lama lagi. Saat ini, Misty Cloud Sect tidak lagi lebih unggul seperti dulu. Seperti kata pepatah, setiap orang memukul pria yang sedang down. Meskipun Yun Yun adalah seorang ahli Do Huang, mereka tidak berani tampil terlalu dekat. Jika tidak, jika mereka menyebabkan Xiao Yan merasa tidak puas, kemungkinan klan Nalan mereka akan menghilang dari kekaisaran Majia pada hari kedua. Nalan Jie dan Nalan Su menangkupkan tangan mereka ke arah Yun Yun sebelum mereka buru-buru menggerakkan tubuh mereka dan bergegas menuju ibu kota. Mereka tidak mau tinggal di gunung awan berkabut yang berantakan ini. Angin musim gugur yang suram bertiup di langit, meninggalkan dua wanita yang tampak lemah. Mereka saling memandang dan sudut mulut mereka mengandung kepahitan. Guru, apa yang Anda rencanakan? Nalan Yanran menghela nafas dan bertanya setelah melihat wajah yang agak sedih dari murid Misty Cloud Sekte di bawah. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Apakah kamu masih tidak mengerti Xiao Yan? Karena kami berdua, dia tidak memberikan perintah untuk mengubah Misty Cloud Sect menjadi sungai darah. Namun,
membubarkan Mystic Cloud Sect sudah menjadi intinya. Jika ada perubahan tak terduga yang terjadi selama periode waktu ini, aku takut. Yun Yun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia merasakan kebencian terhadap Xiao Yan. Dengan tindakan yang dilakukan oleh Mystic Cloud Sekte terhadap klan Xiao, tidak mengherankan bahwa itu akan berakhir seperti itu. Dia sangat jelas tentang hal ini meskipun menjadi anggota dari Mystic Cloud Sect. Yun Yun mendesah pelan, dia melambaikan tangannya dengan putus asa dan berkata, beritahu murid Mystic Cloud Sekte bahwa mereka harus mencoba untuk pergi secepat mungkin dalam waktu sebulan, beri semua orang uang ketika mereka pergi dengan kekuatan mereka harus memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Nalan Yanran diam-diam mengangguk, hatinya juga dipenuhi dengan kesedihan. Sinar matahari di langit menembus lapisan awan dan samar-samar mendarat di Yun Yun di langit. Matanya yang cerah melihat ke arah di mana Xiao Yan dan yang lainnya telah pergi dan emosi yang tidak diketahui muncul di dalam hatinya. Pria muda yang lembut dari saat itu benar-benar telah menjadi orang kuat yang bisa menjaga dirinya sendiri seperti yang dia harapkan. Namun, tidak disangka bahwa setelah dia dewasa, orang pertama yang akan dia sakiti adalah dirinya sendiri. Peristiwa yang terjadi di Mystic Cloud Sekte menyebar ke setiap sudut kekaisaran Magia dalam beberapa hari seolah-olah berita telah menyebar, gangguan besar muncul di seluruh kekaisaran Magia dalam sekejap. Hampir semua orang tahu betapa kuat dan menakutkannya kekuatan Mystic Cloud Sekte di kekaisaran Jiama, karena Yun San hadir beberapa tahun ini, reputasi kekaisaran Magia meningkat pesat. Namun, berita mengejutkan dari Mystic Cloud Sect yang dibubarkan saat ini menyebar, ini tidak diragukan lagi adalah masalah besar yang mengguncang dunia bagi warga kekaisaran Jiama. Sementara masalah ini menyebar dan menimbulkan keributan, karakter utama dari masalah ini, Xiao Yan dari klan Xiao, juga menjadi sangat dikenal oleh semua orang di dalam kekaisaran Jiama. Beberapa orang mungkin merasa agak asing dan bingung tentang namanya, tetapi mereka yang memiliki ingatan yang baik masih bisa mengingat samar-samar Ruki, yang telah naik seperti komet di dalam kekaisaran, dari 3 tahun lalu. Namun, Xiao Yan saat itu hanyalah individu yang sangat luar biasa di antara generasi muda. Dia tidak layak disebut di mata iblis tua seperti Yun San, oleh karena itu, dia diusir dari kekaisaran saat itu karena dia telah menyinggung Mystic Cloud Sect. Namun, dalam 3 tahun yang singkat, dia telah kembali sebagai orang yang kuat. Selain itu, kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan di mana dia bisa mengalahkan makhluk besar seperti Mystic Cloud Sect. Perbaikan cepat seperti itu benar-benar menyebabkan seseorang tanpa sengaja mengklik lidahnya dan berseru. Selama waktu seluruh kekaisaran terguncang karena hal-hal ini, Mystic Cloud Sect akhirnya merilis berita bahwa mereka akan bubar untuk pertama kalinya. Dengan konfirmasi dari berita tersebut, itu tanpa sadar menimbulkan suara tercengang yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi. Murid Mystic Cloud Sekte mulai meninggalkan sekte dan turun gunung tidak lama setelah berita tentang Mystic Cloud Sekte akan bubar dirilis. Akhirnya, mereka menyembunyikan identitas mereka dan berbaur dengan warga kekaisaran biasa. Di masa depan, mereka tidak bisa lagi mengandalkan identitas itu untuk membanggakan orang lain. Dalam waktu setengah bulan, sebagian besar murid Mystic Cloud Sekte sudah pergi. Mystic Cloud Mountain juga telah berubah dari yang dijaga ketat menjadi kosong. Puncak gunung yang dipandang oleh orang-orang dari kekaisaran Magia sebagai tempat latihan suci di masa lalu akan menjadi pegunungan biasa di masa depan. Mungkin seiring berjalannya waktu, bahkan nama Mystic Cloud Sect secara bertahap akan dilupakan di sungai waktu yang panjang. Sekte kuno yang pernah menonjol di dalam kekaisaran Magia selama beberapa ratus tahun telah diam-diam menurun dengan cara ini. Ibu kota kekaisaran Jiama, kota suci Jiama. Bisikan dan desahan emosional yang tak terhitung jumlahnya terdengar di dalam kekaisaran Magia setelah pembubaran Mystic Cloud Sect. Mereka semua telah menyaksikan penurunan faksi yang sangat besar ini, sementara mereka menyaksikan perubahan besar dan tak terduga ini. Nama Xiao Yan juga mulai menyebar melalui mulut orang yang tak terhitung jumlahnya. Ini karena siapapun yang tidak bodoh mengerti bahwa pemuda ini mungkin akan menggantikan status yang dinikmati Mystic Cloud Sekte di masa lalu dalam kekaisaran Jiama dan menjadi tuan dalam pelatihan Doki di dalam kekaisaran. Xiao Mansion yang terletak di lokasi yang bagus di tengah kota tidak diragukan lagi telah menjadi eksistensi yang paling menarik perhatian akhir-akhir ini. Akan ada arus orang yang tak henti-hentinya di tempat ini setiap hari.
Sejumlah pemimpin yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai faksi terkemuka di ibu kota secara pribadi akan datang dengan hadiah mahal untuk memberi selamat kepada mereka. Mereka bahkan rela mengabaikan status dan antrian mereka di luar mansion untuk waktu yang lama. Beberapa dari mereka bahkan tersenyum penuh terhadap anggota klan Xiao yang menjaga pintu untuk mengungkapkan pikiran mereka kepada klan Xiao. Nada mereka sangat penuh kasih sayang. Perlakuan seperti itu menyebabkan kesombongan beberapa anggota klan Xiao melonjak, bahkan watak mereka juga sedikit berubah. Mereka tidak lagi bersembunyi seperti di masa lalu dan bertindak hati-hati seperti tikus. Seorang pria muda berjubah hitam duduk di kursi dalam aula luas yang tenang di Xiao Mansion, matanya sedikit tertutup. Para pelayan wanita cantik di dalam aula menggunakan langkah kecil untuk berjalan saat mereka dengan hati-hati mengisi cangkir tehnya sebelum berdiri di samping dan diam-diam menimbang tuan baru ini di dalam kekaisaran Jiama, yang merupakan orang yang paling dicari. Kemerahan menutupi wajah mereka. Wanita muda mana yang tidak naksir? Xiao Yan saat ini adalah pahlawan yang dipuja oleh banyak wanita muda di kekaisaran Jiama. Dia mampu bertarung dengan elit legendaris Douzong pada usia 20 tahun, bakat dan prestasi seperti itu benar-benar membuat orang merasa tidak percaya. Haha, anak kecil, kamu akhirnya keluar, bagaimana itu? Apakah lukamu sembuh? Sebuah tawa tiba-tiba memecah keheningan aula besar itu. Sosok Xiao Li segera muncul di luar pintu. Di belakangnya, seorang pelayan wanita mendorong kursi roda Xiao Ding dan perlahan masuk. Pemuda berjubah hitam itu perlahan membuka matanya saat mendengar tawa itu. Cahaya api samar melintas di pupil hitam pekatnya. Wajah muda dan tampannya masih terlihat pucat. Segel api putih pekat di dahinya tampak seperti kehidupan. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, itu tampak seperti api seperti zat, memberikan perasaan seperti iblis yang tidak biasa. Orang dengan penampilan seperti itu secara alami adalah Xiao Yan. Xiao Yan memandang Xiao Li dan Xiao Ding saat mereka masuk. Senyuman tipis terlihat di wajah tanpa ekspresi. Dia berdiri dan berjalan. Xiao Li berjalan ke depan dengan cepat dan menggunakan kekuatannya untuk menepuk bahu Xiao Yan. Dia bersukacita dan tertawa. Sudahkah Anda pulih sepenuhnya dari luka Anda? Saya terluka terlalu parah kali ini. Bagaimana bisa begitu mudah untuk pulih dari mereka? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Cederanya kali ini adalah yang paling serius yang pernah didapatnya. Tidak hanya Doqi di dalam tubuhnya yang kelelahan tetapi kekuatan spiritualnya juga sangat rusak. Bahkan tulang di tangannya pun patah, jika itu adalah orang biasa. Banyak luka ini kemungkinan akan menyebabkan dia mati atau setidaknya kehilangan separuh hidupnya. Beruntung Xiao Yan telah mengambil banyak obat spiritual alami dan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dia secara alami tahu bagaimana menggunakan pengobatan yang tepat dan menggunakan metode terbaik untuk perlahan menyembuhkan luka di dalam tubuhnya. Meskipun demikian, dia baru saja menyembuhkan luka-lukanya setelah menghabiskan hampir setengah bulan. Dia masih perlu menghabiskan waktu jika dia ingin pulih ke kondisi puncaknya. Ambillah perlahan. Tidak perlu terburu-buru, lakukan perlahan, semuanya baik-baik saja selama tidak ada gejala sisa. Anda adalah orang paling penting di klan Xiao dan tidak ada kecelakaan yang bisa terjadi pada Anda. Xiao Ding tersenyum saat berbicara. Xiao Yan mengangguk, dia membalikkan tubuhnya dan duduk di kursi. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, bagaimana sekte Mystic Cloud? Lebih dari setengah dari mereka telah dibubarkan, namun, ada cukup banyak orang di dalam Mystic Cloud Sect. Saya pikir mereka hanya akan bisa bubar sepenuhnya setelah setengah bulan. Mereka telah dilepaskan terlalu mudah kali ini. Mendengar ini, ekspresi Xiao Li segera menjadi gelap dan dingin saat dia berbicara dengan suara dingin. Xiao Ding menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Kami telah membalas dendam dan mencapai efek jera dengan membunuh beberapa dalang. Selain itu, ada banyak murid Mystic Cloud Sekte biasa. Tidak akan banyak manfaatnya bagi reputasi klan Xiao kita jika kita benar-benar membasuh mereka dengan darah. Sebaliknya, hal itu akan menyebabkan beberapa orang merasa ketakutan. Kami akan mengalami kerugian besar dari perspektif jangka panjang. Xiao Yan melirik Xiao Ding yang tersenyum tapi diam. Jika bukan karena Yun Yun, dia memang berencana untuk membasuh Mystic Cloud Sekte dengan darah untuk membalas dendam. Jika seseorang mendiskusikan apa yang berubah, orang akan mengatakan dia telah memperhitungkan perasaan pribadinya. Tatapan Xiao Ding melirik Xiao Yan, dia tersenyum setelah dia sepertinya mengerti dengan jelas apa yang dipikirkan Xiao Yan.
dia perlahan berbicara, "Kakak ketiga, kamu tidak melakukan kesalahan apapun, karena kamu klan Xiao tidak perlu hidup dalam persembunyian, Anda sekarang menjadi dukungan di hati semua orang dalam klan Xiao, anggota klan Xiao akan melakukan yang terbaik untuk mendukung setiap keputusan Anda apakah mereka benar atau salah." Saat dia berbicara, tatapan Xiao Ding menyempit dan menatap Xiao Li, yang terakhir menciutkan kepalanya dan buru-buru berbicara sambil tersenyum, "Hihi, saya telah tinggal agak lama di wilayah sudut hitam, dan agak jauh dari orang biasa." Perasaan hangat mengalir di hati Xiao Yan saat dia mendengar kata-kata dari kedua orang ini adalah saudara-saudaranya, tidak peduli apa yang dia lakukan, apakah itu benar atau salah, mereka akan mendukungnya tanpa ragu-ragu. Jika memungkinkan, bawa Yun itu untuk membiarkan kakak laki-laki dan laki-laki kedua melihatnya. Saya mendengar dari Old Hai dan yang lainnya bahwa Anda telah menunjukkan belas kasihan kali ini karena dia memang memiliki sedikit hubungan dengan masalah klan Xiao kita, kami tidak akan terlalu keberatan." Xiao Ding memegang cangkir teh di sampingnya, menyesap sebelum tiba-tiba menggoda. Xiao Yan sedikit tertekan saat mendengar ini, dia buru-buru menjelaskan, "Hanya saja aku berhutang banyak padanya saat aku berlatih di Kekaisaran." Xiao Ding tersenyum saat melihat Xiao Yan seperti ini, dia berhenti mengolok-oloknya dan berkata, "Saya sudah menyadari kata-kata yang Anda sampaikan, saya juga sudah mengirim seseorang untuk memberitahu Old Hai, saya pikir dia seharusnya bisa cepat-cepat." Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk, dia melirik Xiao Li di samping dan berpikir bahwa dia harus memaksimalkan waktu dan menyelesaikan masalah Life Devouring Pill di dalam tubuh yang terakhir, jika tidak, bagaimana dia akan bertanggung jawab kepada kakak laki-laki jika ada kecelakaan yang terjadi pada saudara kedua setelah beberapa waktu. Tatapan Xiao Yan tanpa sadar melirik cincin hitam pekat di jarinya saat dia memikirkan metode untuk menyelesaikan pil pemakan kehidupan, sebuah melankolis samar merembes keluar dari matanya. "Betul sekali, berkat Anda, reputasi klan Xiao telah melonjak pesat di dalam Kekaisaran. Ada banyak sekali orang yang datang mengunjungi dengan membawa hadiah setiap hari. Adegan ini adalah salah satu yang tidak pernah kami alami di kota Wutan. Jika ayah melihat ini, kemungkinan besar dia akan merasa sangat bersyukur. Dia selalu mengharapkan hal-hal besar untukmu di antara kami, tiga bersaudara." Xiao Ding sangat perhatian, dia bisa melihat kesedihan di mata Xiao Yan, dia segera mengubah topik dan tertawa lembut. Xiao Yan mengangguk pelan, tinjunya perlahan mengencang saat dia dengan lembut berbicara, "Saat ini saya memiliki beberapa petunjuk tentang lokasi ayah, namun, kekuatanku saat ini jauh dari cukup jika aku ingin menyelamatkannya sekarang. Kami mempercayai Anda, kami yakin Anda akan mampu melakukannya." Xiao Ding tersenyum dan menjawab, "Xiao Yan telah memberi mereka cukup banyak keajaiban selama bertahun-tahun ini." Xiao Yan tersenyum atas keyakinan yang dimiliki Xiao Ding dan Xiao Li dalam dirinya, dia mengangguk sedikit dan hendak berbicara ketika seorang anggota klan buru-buru masuk, dia berbicara dengan hormat, "Tuan Tua Hai Bodong akan datang, Tuan Tua Hai Bodong akan segera tiba." Xiao Yan buru-buru dan bangun saat mendengar ini, saat ini, mereka telah menyelesaikan masalah mistik Cloud Sect, selanjutnya, sudah waktunya untuk mempertimbangkan keadaan masa depan klan Xiao di Kekaisaran Jia Ma. Meskipun reputasi klan Xiao di Kekaisaran Ma Jia telah sangat melambung, ini masih belum memadai menurut pendapat Xiao Yan. Dia pernah berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan benar-benar membiarkan klan Xiao makmur. Kemakmuran yang lebih besar dari titik manapun dalam sejarah. Kemakmuran besar yang layak membuat orang bergembira dan bersemangat.